Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Amirah, calon guru penggerak dari SDN Wilulang, Kota Cilegon, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh orang-orang hebat bersama fasilitator hebat Bapak A. Rahman dan pengajar praktik Ibu Titin Yeni. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan di sekolah dalam penerapan budaya positif. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata pada penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas dan tahapan segitiga restitusi dalam latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, pelaksanaan, dan dukungan yang dibutuhkan. Latar belakang, murid datang terlambat ke sekolah. Tata tertib sekolah belum berdasarkan keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Guru belum menerapkan tahapan segitiga restitusi dalam memberi tindakan bagi murid yang tidak disiplin. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah: yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif disiplin sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal melalui keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, guru dapat menerapkan tahapan segitiga restitusi untuk memberi tindakan yang tepat pada murid yang tidak disiplin. Tolak ukur keberhasilan atas aksi nyata yang saya lakukan adalah: yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas sebagai budaya positif melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama secara konsisten dan berkomitmen dari dalam dirinya. Yang ketiga, guru mampu menerapkan tahapan segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan indisipliner pada murid. Lini masa tindakan yang saya lakukan dalam aksi nyata saya adalah: yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru mengenai budaya positif melalui keyakinan kelas, tahapan segitiga restitusi. Yang kedua, menyusun rencana budaya positif melalui keyakinan kelas dan tahapan segitiga restitusi. Dan yang ketiga, menentukan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan dalam aksi nyata yang saya lakukan adalah: yang pertama, mensosialisasikan mengenai budaya positif melalui keyakinan kelas tahapan segitiga restitusi. Yang kedua, guru bersama murid membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru dan murid menyepakati nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada keyakinan kelas. Yang keempat, guru mengontrol pelaksanaan keyakinan kelas melalui tahapan segitiga restitusi sebagai tindakan yang tepat bagi siswa yang indisipliner. Dan yang kelima adalah evaluasi dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan aksi nyata yang saya lakukan adalah: yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam peranannya melakukan penerapan budaya positif di lingkungan keluarga. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif kepada kepala sekolah dan juga rekan guru yang ada di SDN Wilulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk memberi pengetahuan baru dan mendiseminasikan kegiatan saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif dan kebajikan universal ini mungkin sudah kita laksanakan sebelumnya,
Hanya mungkin ini adalah teori dan juga konsep yang terbarukan tentunya untuk kita sebagai seorang pendidik dan pengajar untuk terus dapat mengupgrade kemampuan kita, mengupgrade juga ilmu dan juga pengetahuan yang baru agar kita dapat melaksanakan kegiatan dalam kelas dan pembelajaran kepada anak-anak kita dapat berjalan dengan baik dan juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Udah positif, saya mulai slide-nya. Mungkin Bapak Ibu seperti biasa kayak kemarin kita mainkan refresh dulu pengetahuan kita sejauh mana pengetahuan Bapak Ibu tentang budaya positif. Seperti biasa seperti kemarin dibuka HP-nya, kemudian langsung ke kahoot.it kayaknya. HP dulu. Kahoot. Langsung ke Google, kemudian Kahoot. Kita lihat siapa saja yang sudah masuk. Kalau sudah masuk ke Kahoot IT, langsung masukkan PIN-nya. Dimasukkan kodenya itu. Bu Irma, Bu bangun dase. Silakan Bapak Ibu. Ini yang pakai data saya. Pak Untung udah tuh. Frida udah. Untung mumpung ya. Teori 3 motivasi perilaku manusia yang terkandung dalam buku Respect the People School Disiplin merupakan hasil penelitian. Kira-kira dari siapa ya? Tadi udah dipilih aja. Nggak tahu, Dean. Ya mungkin dari masa pretest, baru pretest ceritanya pengetahuan awal. Pretest. Ada yang benar, gak apa-apa Bapak Ibu, namanya juga pretest. Awal. Okay, next Bu. Oke. Pintar paling cepat nekennya makanya. Makanya jual. Mas saya enggak lihat ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi adalah pengertian dari hukuman, konsekuensi, restitusi, penghargaan. Kalau cuma dan Nggak kelihatan. ada 3 yang betul. Siapakah yang menjawab dengan betul? Bu Frida, Bu Intan dulu cantik. Next Bu Yesi. Lagi ada. Di sini deh. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis merupakan salah satu tindakan hukuman. Betul atau salah? Salah. True or false? Betul atau salah? Iya, jawabannya salah Bu ya. Oke. Putih dan Diana ini Cabelita. Murid diminta hapus 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Salah satu bentuk tindakan sanksi atau konsekuensi. True or false? Benar atau salah? Dan iya, Bu Frida dan Bu Dea Pak Untung. Yang tadi pengumuman ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Betul atau salah? Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena ngobrol dengan teman merupakan salah satu tindakan hukuman. Betul atau salah? Betul lah. Betul jawabannya. Dan salah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret merupakan salah satu bentuk dari sanksi atau konsekuensi. Iya betul. Ya, Bu Frida belum ada yang mengalahkan. Ayo semangat Bapak Ibu. Next pertanyaan ke-7. Kebutuhan dasar manusia merupakan konsep ditemukan oleh ya ini mah sanksi komisi
Tidak yang betul. Aku salah. Siapa yang betul? Salah. Oke, lanjut next. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang adalah arti dari kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian. Kan salah pencet. Dan jeng 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 jeng. Udah jalan. Coba next. Macet. Guru yang menerapkan posisi sebagai penghukum akan berkata, yang mana Bu kira-kira kalau sebagai penghukum? Ngapa? Gak kebaca jadi nggak waktunya habis. Bu Intan. Wah, cantik ini. Kita kalau sama Bu Intan. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Sebagai teman. Opsinya sama Bapak Ibu ya. Yang betul. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini memposisikan diri kita sebagai teman dengan siswa. Dan juara ketiga. Jeng 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 jeng. Juara ketiga. Dan yang pertama adalah juara ketiga. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum saya mulai memaparkan materi tentang budaya positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal, kita buat permainan dulu. Bapak Ibu silahkan mencari teman, dalam satu regunya 2 orang. Nanti kita akan lakukan kegiatan seperti yang ada di layar ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Dan Bapak Ibu harus menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya bagi kehidupan Bapak Ibu. Tetapi tugas rekan Bapak Ibu yang satunya itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membujuk dan membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Teman Bapak Ibu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan memberikan hadiah atau uang sampai Bapak Ibu mau membuka kepala tangan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu? Oke, kalau begitu kita coba. Silakan Bapak Ibu. Saya paksa ya. Boleh gak saya tahu? Nih ya, udah ya. Iya. Yang dirayu siapa yang dirayu? Dia. Rayuannya Jago rayu masalahnya. jago merayu. Rayunya paling nganu, Bu. Kak, ini belum. Yang bukan malah belum. Iya, susah lu merayu kayaknya. Tempe cepet deh. Jadi cagur. Jadi cagur bukan rayu, Bu. Emang saya isinya apa sih? Kalau jadi cagur. Iya, ketemu. Makanya disebut raja. Ibu. Rayu. Saya. Oke, terima kasih. Oke Bapak Ibu, luar biasa sekali. Tadi ada yang bisa terbuka, ada juga yang luar biasa menutup. Ya contohnya tadi pada Bu Haji sudah tidak mau membuka karena Bu Haji sudah berpegang teguh pada keinginannya. Kemudian tadi ada yang terbuka Pak Muhari. Ya karena Pak Muhari bujuk rayuan dari Pak Untung itu luar biasa sehingga Pak Muhari mau membuka kepalan tangannya. Oke luar biasa Bapak Ibu, pasti hasil berbeda-beda. Nah Bapak Ibu,
dari yang Bapak Ibu lakukan tadi adalah bagaimana cara kita mengontrol diri kita. Kitalah yang mampu mengkontrol suatu tindakan yang akan kita lakukan. Kepalan tangan kita dapat terbuka atau tidak, kitalah yang dapat mengontrolnya, bukan orang lain. Bapak Ibu, sesuai dengan yang sudah kita praktekkan tadi, akan kita konversikan ke dalam kegiatan kita tentang pemaparan disiplin budaya positif. Di sini ada disiplin budaya positif ada 3. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pada perubahan paradigma terdapat teori kontrol sesuai dengan buku dari Stephen R. Covey, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan tentang aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi Bapak Ibu, dalam kegiatan kita sehari-hari di kelas dan melakukan pembelajaran, yang memegang kontrol adalah kita. Murid sebagai aktor utama, tapi kita yang memegang kontrol. Bagaimana kita akan memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Guru adalah pemegang kontrol. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Mulia yang menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif yang akan kita terapkan pada anak-anak merupakan kontrol diri. Selain kontrol diri pada guru, murid juga harus kita ajarkan bagaimana cara untuk mengontrol dirinya sendiri. Salah satunya adalah dengan melakukan disiplin positif. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Bapak Ibu, peserta didik kita ataupun diri kita, ketika kita memiliki motivasi intrinsik dalam diri kita, itu tidak akan sulit melakukan sesuatu. Motivasi terdiri atas 2. Yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Kita melakukan sesuatu atas dasar kemauan diri kita, bukan karena tekanan atau suruhan dari orang lain. Tetapi, kalau motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Contohnya, jika kita lihat pada peserta didik, guru meminta peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan memberikan hadiah, dengan memberikan reward. Itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik dari guru kepada siswa. Kemudian yang ketiga, pada disiplin positif adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini harus kita tanamkan kepada peserta didik kita di kelas. Bapak Ibu ya, bagaimana caranya nanti akan kita bahas pada keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang sangat cocok kita terapkan di murid-murid kita sesuai dengan falsafah kita, falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila, adalah profil pelajar Pancasila. Mengapa? Karena profil pelajar Pancasila memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilainya bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif kepada siswa-siswi kita adalah menerapkan karakter dan kepribadian profil pelajar Pancasila. Materi selanjutnya adalah tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia.
Yang pertama adalah untuk mengubah ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, untuk motivasi yang pertama yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita, misalnya Bapak Ibu biasanya kalau mau memberikan tugas atau mau memberikan suatu tindakan, apakah anak itu berdasarkan ketidaknyamanan atau hukuman? Contohnya, kalau anak itu akan kita berikan tugas, kita ucapannya dengan, kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas ini, nanti akan Bapak skor atau akan Ibu skor. Nah, itu adalah berupa hukuman. Jadi, peserta didik kita akan melaksanakan tugas tersebut karena takut atau tidak nyaman atas tindakan atau perkataan yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Kemudian yang kedua, banyak sekali peserta didik kita melakukan sesuatu yang kita minta itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, Bapak Ibu ya. Selama ini dalam saya khususnya, dalam pikiran saya khususnya, dan dalam setiap tindakan saya di kelas, saya suka memberikan reward penghargaan kepada siswa. Contohnya dengan memberikan tepuk tangan atau dengan memberikan kata-kata pujian gitu. Ternyata ini kurang baik, Bapak Ibu. Motivasi seperti ini kurang baik karena dapat mengakibatkan anak tersebut ketika nanti tidak mendapatkan nilai yang baik atau tidak bisa mengerjakan tugas, dia mengharapkan imbalan atau penghargaan. Jadi anak-anak mengerjakannya biar nanti dikasih hadiah sama Bu Guru, biar nanti dikasih tepuk tangan sama Pak Guru, biar nanti dikasih nilai yang baik sama Pak Guru dan Bu Guru. Jadi anak-anak mengerjakan tugas bukan karena dari keyakinan dirinya, bukan karena dari dalam dirinya, tetapi karena ingin diberi penghargaan dan imbalan dari gurunya. Kemudian yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang harus kita terapkan dan kita tanamkan kepada peserta didik kita. Kita dapat memberikan nilai-nilai kebajikan universal dalam kelas kita, tentunya kepada peserta didik kita, salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, jadi setiap kita membuat keyakinan kelas yang biasanya kita buat sendiri, sesuai dengan keinginan kita dalam yang namanya tata tertib. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana caranya untuk membuat keyakinan kelas sesuai kesepakatan kelas yang nanti merupakan dari berbagai macam gagasan dari peserta didik tentang nilai-nilai kebajikan universal yang akan diberlakukan dalam kelas kita nanti. Selanjutnya Bapak Ibu adalah teori tentang hukuman dan penghargaan. Kita pasti sering di dalam kelas, khususnya saya baru tahu ternyata kalau suatu hukuman dan penghargaan itu ada baiknya dan ada buruknya, ada positif dan negatifnya. Tetapi untuk hukuman tentu saja negatif. Bapak Ibu, kita lihat dulu tentang hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Bapak Ibu, sebelum saya belajar di guru penggerak, saya kadang-kala memang melakukan hukuman yang kadang-kala saat itu saya tidak memahami kalau itu berupa hukuman. Saya sering berkata, nanti kalau kamu tidak mengerjakan akan guru kasih tahu sama orang tua kamu. Ternyata itu adalah hukuman yang bersifat psikis. Atau Bapak Ibu, kadangkala saya sebelum saya mengetahui tentang ilmu tentang disiplin positif ini, saya di kelas kadangkala ketika ada anak yang ribut itu akan langsung saya kasih hukuman atau kasih hukuman yang suruh menyapu atau beberes kelas begitu. Ternyata itu adalah suatu bentuk hukuman yang kurang baik kepada siswa. Karena hukuman itu bersifatnya tiba-tiba. Saat itu kejadian, saat itu kita lakukan, saat itu kita beri tindakan hukuman. Jadi hukuman ini kurang baik kita terapkan di dalam kelas pada peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah suatu kesepakatan yang telah direncana
dan juga disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, dan juga konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data dan umumnya dapat diukur. Jadi Bapak Ibu, sering sekali juga kita tanpa sadar ya Bapak Ibu ya, telah melakukan konsekuensi ini. Tapi konsekuensinya biasanya kita buat sendiri dalam bentuk tata tertib, dan belum tentu tata tertib itu cocok untuk diterapkan kepada peserta didik kita. Salah satu contohnya dalam konsekuensi Bapak Ibu, anak-anak yang tidak piket nanti akan melakukan piketnya 2 kali lipat, misalnya begitu. Itu konsekuensi dengan anak-anak, tetapi anak-anak melakukannya dalam beberapa kali. Jadi kita memiliki data, oh anak ini sudah tidak piket berapa kali, jadi anak ini harus melakukan konsekuensi untuk piket nanti 2 hari ke depan. Itu namanya konsekuensi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, mungkin ini adalah kata baru, hal baru untuk saya khususnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu juga sudah hebat. Ini untuk saya sangat baru, adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosen 2004. Bapak Ibu, pada restitusi ini adalah salah satu tindakan yang luar biasa dapat kita terapkan kepada peserta didik kita karena akan berdampak kepada sikap atau kepribadian siswa tersebut. Nah Bapak Ibu, caranya bagaimana? Caranya adalah kita ajak berdiskusi. Apabila peserta didik kita melakukan kesalahan, kita ajak berdiskusi, kita tanya kesalahannya apa, lalu kita hubungkan dengan keyakinannya apa. Nanti ini akan kita bahas dalam segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu? Bapak Ibu, setelah tadi kita memahami tentang 3 motivasi pada manusia dan juga teori tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas agar semua teori tadi, terutama restitusi, dapat kita jalankan atau kita terapkan di kelas bersama peserta didik. Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang agar lebih memotivasi seseorang dari dalam yang dapat menjadi landasan untuk membuat suatu keyakinan. Nah, kita dalam hal ini adalah keyakinan kelas bersama peserta didik kita untuk menentukan misi atau visi dan misi suatu tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Nah, Bapak Ibu, dalam ruang lingkup yang lebih kecil, sebagai guru kita di awal pembelajaran harus membuat keyakinan kelas bersama siswa. Bukan tata tertib yang biasa kita terapkan kepada siswa, itu hanya cocok buat kita, belum tentu untuk siswa. Jadi saat ini ketika kita membuat keyakinan kelas, buatlah kesepakatan bersama dengan peserta didik kita dan biarkan ide-ide muncul, gagasan-gagasan baru muncul dari mereka. Karena gagasan-gagasan dan ide yang muncul dari anak-anak itu adalah suatu kebajikan universal yang tentunya sangat cocok untuk peserta didik kita. Setelah menjadi kesepakatan kelas, nanti anak-anak setelah terbiasa melakukannya akan tercipta keyakinan kelas, keyakinan diri pada peserta didik kita. Sehingga ketika peserta didik kita melakukan suatu kegiatan dalam kelas dan pembelajaran, itu sudah dari dalam dirinya. Dari dalam dirinya melalui motivasi intrinsiknya sudah luar biasa, sehingga peserta didik dapat melakukan pembelajaran dengan optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran dan target kurikulum tentunya. Baik Bapak Ibu, materi yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Sebelum saya memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, mari kita baca pertanyaan pemantik berikut. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung
menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi suatu seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Siapa yang bisa menjawab? Baik, silakan Bu Desi. Menurut pendapat saya mengenai kebutuhan dasar yang harus diterima oleh Doni, yaitu salah satunya bertahan hidup atau survival. Karena dalam kebutuhan hidup ini harus terpenuhi dari segi fisiologis, di mana Doni harus merasa aman, terus menerima kesehatan yang baik, mendapat kenyamanan di rumah, dan sepertinya karena Doni ini sering meminta bekal dari teman-temannya secara memaksa, sepertinya Doni tidak disiapkan bekal oleh orang tuanya, sehingga kenyamanan di rumah yang dimiliki oleh Doni sangat butuh untuk diperbaiki. Selain itu juga Doni harus memiliki kebutuhan dasar kesenangan. Sepertinya karena Doni memiliki sifat yang memaksa, banyak sekali kebutuhan kesenangan yang tidak dapat didapatkan di rumah oleh Doni itu sendiri. Terima kasih. Betul sekali Bu Desi. Menurut Bu Desi tadi memang sudah tepat sekali. Ternyata memang Doni tidak dibekali oleh orang tuanya sehingga dia memaksa untuk meminta bekal temannya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak melakukan suatu tindakan karena ada alasannya. Tidak semata-mata dia langsung seperti yang terjadi pada Doni, tidak semata-mata dia ingin mengambil bekal temannya. Ternyata Doni lapar karena tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, dari kasus yang tadi sudah kita bahas, tentunya ini ada benang merahnya dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir adalah kebutuhan atas kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu, dari kasus Doni tadi, kira-kira kebutuhan dasar Doni yang mana? Betul sekali, kebutuhan dasar Doni itu untuk bertahan hidup. Bapak Ibu, jadi memang harus kita pelajari sifat-sifat, karakteristik dan kepribadian anak-anak kita. Mereka akan melakukan suatu tindakan-tindakan yang dalam artian indisipliner karena ada suatu latar belakang yang mungkin dia tidak bisa jelaskan. Nah, itu adalah tugas kita sebagai guru, bagaimana menganalisis siswa kita. Mengapa dia melakukan ini? Mengapa Doni melakukan ini? Karena Doni membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia lapar. Kalau tidak makan, dia nanti bisa sakit perut atau bahkan bisa pingsan. Makanya dia meminta bekal makanan dari temannya. Bapak Ibu, masuk ke dalam materi selanjutnya adalah tentang restitusi 5 posisi kontrol. Ini benar-benar ilmu yang sangat luar biasa. Khususnya saya, mungkin Bapak Ibu dan saya pernah melakukan ini, tetapi kita tidak tahu posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu sebagai apa. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Yang keempat, posisi kontrol kita sebagai seorang pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Ternyata Bapak Ibu, bukan manajer yang ada di perusahaan saja yang dibilang manajer, atau bukan hanya kepala sekolah saja sebagai seorang manajer di sekolah, tetapi guru juga adalah seorang manajer di kelasnya. Bapak Ibu, mungkin secara tidak sadar kita pernah melakukan ini.
kita pernah menghukum siswa kita pernah menjadi seorang guru dalam posisi kontrol penghukum. Apakah itu posisi kontrol penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik secara verbal atau secara psikis. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mudah menekan peserta didik kita lebih dalam lagi. Contohnya, kadangkala kita dengan kata-kata, patuhi aturan saya, atau awas. Tangannya sambil begini nih Bapak Ibu, sambil begini tangannya ke anak-anak. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sambil tolak pinggang nih Bapak Ibu. Kamu ini selalu saja salah. Sambil tolak pinggang, mulutnya berbicaranya kencang, intonasinya keras, kemudian tangannya sambil menunjuk. Contoh Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, selalu saja, pasti selalu kamu yang paling selesai. Nah Bapak Ibu, itu adalah beberapa contoh dari kata-kata dalam posisi kita sebagai seorang guru, dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikis. Dengan kata-kata kita bisa menyakiti perasaan atau hati peserta didik kita. Jadi, untuk kedepannya, semoga kita dapat menghilangkan posisi kita sebagai seorang guru dalam posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Bapak Ibu, selanjutnya adalah posisi kontrol yang kedua, adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Dalam posisi ini, biasanya guru akan berusaha dengan suara yang lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau merasa rendah diri. Beberapa contoh perkataan dari posisi kita sebagai seorang guru, sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Contohnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Nah itu contohnya Bu ya. Sudah tidak megang pinggang, sudah tidak tunjuk-tunjuk, dengan lemah lembut tetapi menekan agar anak kita merasa bersalah. Kemudian contoh yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bapak Ibu, perhatikan perbedaannya. Walaupun katanya lemah lembut, tetapi itu dapat menekan peserta didik kita memiliki rasa bersalah. Contoh yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu juga salah satu contoh kata atau kalimat yang sering kita gunakan untuk membuat peserta didik kita merasa bersalah. Pada posisi kontrol ini, sebaiknya kita tidak melakukannya atau kita kurangi sedikit demi sedikit, karena membuat rasa bersalah kepada siswa itu nanti akan menjadi suatu trauma yang kurang baik. Begitu Bapak Ibu ya? Oke. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah posisi kita sebagai seorang teman. Saya biasa melakukan ini terhadap anak-anak karena saya belum mengetahui ilmu yang luar biasa ini. Alhamdulillahnya saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak dan saya berikan kembali kepada Bapak Ibu, saya diseminasikan kembali kepada rekan-rekan semua agar kita dapat melaksanakan budaya positif ini bersama-sama. Posisi kita sebagai seorang teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya bisa berdampak positif maupun negatif. Positifnya dapat berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan siswa. Tetapi di sisi negatifnya nanti murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Contohnya, kalau kita sudah memposisikan kita sebagai seorang guru dalam posisi kontrol sebagai seorang teman kepada murid kita, dia nanti akan merasa jauh ketika kita tidak mengontrolkan diri sebagai seorang teman.
Beberapa contoh dari percakapan atau kalimat posisi kontrol sebagai seorang teman yaitu, ayo bantulah demi ibu, bantulah demi bapak. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudahlah, kali ini mah nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari kalimat-kalimat diri kita sebagai seorang guru yang memposisikan dalam posisi kontrol sebagai seorang teman. Ada baik, ada buruknya. Buruknya anak-anak menjadi tergantung. Ketika kita tidak sebagai seorang teman, dia akan merasa kehilangan. Jadi tidak akan bisa mandiri karena bergantung pada temannya yaitu seorang guru. Posisi kontrol selanjutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab dan perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi pada posisi pemantau, ini peranannya agak di atas, lebih di atas dari posisi kita sebagai seorang teman. Dalam posisi pemantau itu diperlukan data atau juga seperti konsekuensi atau sanksi yang telah disepakati bersama untuk dijadikan sebagai landasan apabila peserta didik kita melakukan suatu kesalahan atau indisipliner. Beberapa contoh perkataan yang mungkin dapat kita terapkan sebagai posisi kita dalam posisi kontrol pemantau yaitu, coba deh kamu ingat, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan, nah? Sanksi atau konsekuensinya apa menurutmu? Nah, itu adalah beberapa contoh kita sebagai seorang pemantau dalam posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Posisi sebagai seorang manajer ini adalah salah satu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jika kita sudah dapat menjadi seorang manajer, berarti kita telah memiliki kemampuan atau keterampilan sebagai seorang teman dan juga posisi kita sebagai seorang pemantau. Nah, dalam posisi sebagai seorang manajer ini adalah gabungan dari posisi kita sebagai seorang teman dan juga sebagai pemantau. Dalam tahapan manajer ini ada beberapa kata-kata kalimat atau percakapan yang mungkin dapat kita terapkan pada peserta didik kita ketika peserta didik kita melakukan indisipliner. Misalnya, apa yang kita yakini? Nah, yang kita yakini biarkan anak itu menjawab sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal apa yang akan menunjukkan tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah beberapa tahapan kata-kata kita dalam tindakan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Jadi kita biarkan anak-anak memiliki keterampilan untuk berproses mencari solusi, mencari problem solving atas permasalahannya sendiri. Biarkan anak-anak belajar untuk mencari kesalahannya itu apa, untuk mengetahui cara solusi untuk mengatasi permasalahannya itu apa. Kita hanya tinggal mengarahkan saja. Biarkan anak yang berpikir, biarkan anak yang mencari cara untuk permasalahannya. Kita ajarkan anak-anak untuk berpikir kritis atas permasalahannya. Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung materi. Ini adalah muara dari semua budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita pelajari tadi adalah pada tahapan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi adalah tindakan yang akan kita berikan kepada peserta didik kita dalam hal-hal
tindakan indisipliner yang telah dilakukannya. Kita masukkan tadi budaya-budaya positif yang ada di kelasnya melalui keyakinan kelas, melalui motivasi intrinsik dan intrinsiknya, kemudian melalui posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, kita akan terapkan semuanya di dalam segitiga restitusi ini. Bapak Ibu, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, ada beberapa kata-kata, contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah salah satu cara dalam memfasilitasi tindakan yang salah pada peserta didik kita. Tanyakan kesalahannya apa. Biarlah mereka mencari apa kesalahan saya. Biarkan mereka belajar, berproses untuk mencari kesalahannya itu apa. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah tahapan yang pertama dan yang kedua, menstabilkan identitas dan juga validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar karena kamu melakukan hal itu? Anak-anak pasti menjawab, Bu ya. Biarkan mereka menjawab dengan bahasanya sendiri. Kemudian tanyakan, kalau kamu sudah bisa melakukan nilai kebajikan tersebut, kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam menstabilkan identitas, ini adalah merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Beberapa contoh kalimat yang dapat kita lakukan kepada peserta didik kita adalah, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tidak semua orang yang sempurna. Kamu pasti bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu Guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu Guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bu Guru juga pernah loh melakukan kesalahan ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Tanyakan Bapak Ibu. Biarkan anak-anak berlatih berpikir kritis atas dirinya, berlatih untuk menilai dirinya seperti apa. Pada tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam tahapan ini, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa contoh dari percakapan atau kalimat yang dapat kita gunakan kepada peserta didik kita yang pertama. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih parah dari ini ya nak ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu bisa melakukan ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu nak, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang dapat membuatmu maju, yang dapat membuatmu berubah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Validasi tindakan yang salah dengan motivasi dari kita, arahkan ke arah yang lebih baik agar anak-anak memahami bahwa tindakannya itu salah. Yang ketiga, dalam tahapan terakhir di segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, yaitu
validasi tindakan yang salah, maka peserta didik kita akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Beberapa contoh percakapannya yaitu, apa yang kamu percaya sebagai seorang murid di dalam kelas, Nak? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayanganmu tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Tanyakan. Ini pertanyaannya sudah tingkat tinggi, sudah hot, sudah memprediksi, sudah tahap kognitifnya sudah C6. Biarkan anak-anak berlatih untuk berpikir kritis atas dirinya, dapat mengevaluasi dirinya, dapat merefleksi dirinya. Nah, dalam tahapan segitiga restitusi ini, yang terakhir adalah dapat kita gali, kita eksplor, kita ungkap kemampuan peserta didik kita dalam mengenali pribadi dan dirinya sendiri. Bapak Ibu, berikut adalah penerapan yang saya lakukan di dalam kelas tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu silakan nanti pahami, Bapak Ibu silakan nanti pelajari kira-kira apa yang ada di dalam video yang akan saya tayangkan tersebut. Ini adalah tayangan dari beberapa siswa kita yang luar biasa. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya yang tidak bisa membuat lagu jadi berusaha membuat lagu. Saya yang tidak bisa berakting jadi mencoba berakting. Jadi Bapak Ibu silakan lihat, semoga video yang saya buat dapat menjadi motivasi untuk Bapak Ibu. Alhamdulillah juga jika video saya dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama saksikan dan kita evaluasi tentang video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Miss Dina. Kemudian ada lagi? Taskia. Kalau Taskia tadi sudah sakit. Kalau Miss Dina ada yang tahu kemana? Ada kabar ya? Kalau begitu karena Miss Dina tidak ada, wakil KM Satriana silakan untuk maju ke depan memimpin berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita melakukan pembiasaan dulu dengan membacakan satu surat pendek. Kepada Yoga, silakan untuk memimpin maju ke depan. Perhatian, konsentrasi, atas nama
perjalanan sampai malam, jadi dini hari baru sampai rumah. Oh begitu, tidak apa-apa Irin, jadi tidak usah khawatir, tidak usah berkecil hati. Karena kemarin juga ada salah seorang temanmu datang terlambat juga kan? Nah hari ini datang terlambat pasti ada alasannya. Coba jelaskan apa alasannya. Ya Bu, kemarin saya dan keluarga pergi keluar kota karena perjalanan yang jauh. Saya baru sampai di rumah dini hari Bu. Oke, nah sekarang kita lihat lagi ya. Miss Rina hari ini datang terlambat karena alasan tersebut. Kira-kira tindakan Miss Rina hari ini melanggar keyakinan kelas dan prinsip Rina tidak? Melanggar Bu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan oleh Miss Rina? Saya tidak disiplin untuk datang tepat waktu Bu. Nah, Miss Rina sudah tahu. Apakah disiplin waktu itu penting untuk Miss Rina? Penting. Bagus sekali. Jika Miss Rina sudah tahu disiplin itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan Miss Rina lakukan di depannya? Saya akan tidur lebih cepat dan memakai alarm agar tidak lagi bersuara lagi. Oke, bagus sekali. Kalau Miss Rina sudah menerapkan disiplin waktu, kira-kira nanti Miss Rina akan menjadi orang yang seperti apa ya? Saya akan menjadi orang yang disiplin dan mandiri. Oke, baiklah Miss Rina. Setelah kejadian hari ini, Miss Rina dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Silakan duduk, kita kembali belajar bersama-sama. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada apa ini nak? Mengapa kalian berlarian ke kantor seperti ini? Lalu Satriananya ada di mana sekarang? Ada di kelas Bu Guru. Tadi saya suruh ke ruang guru. Dia nggak mau, takut katanya Bu. Baiklah jika begitu. Sekarang antar guru ke kelas ya. Anak-anak tetap istirahat di kantin atau di luar kelas. Terima kasih sudah menyampaikan kejadian hari ini. Sama-sama Bu. Ada apa ini ramai sekali di kelas? Bukankah ini jam istirahat? Ada apa ini? Jangan. Yalah, berdiri lomba kelas. Oh, alah, Satriana yang mana, Nak? Boleh ke guru bicara dengan Satriana? Silakan istirahat dulu di luar. Sebentar lagi mau bel, nanti nggak sempet jajan loh. Ayo cepat istirahat dulu di luar. Terima kasih, silakan. Ada apa ini Satriana? Apa yang sudah Satriana lakukan? Saya tidak sengaja Bu merusak piala kelas. Kenapa bisa sampai rusak pialanya? Saya tidak sengaja Bu. Oh begitu. Sudah, tidak apa-apa. Satriana ingat tidak? Waktu kemarin ada teman kamu juga yang memecahkan botol minum punya temannya lain. Ya, semua orang pasti bisa melakukan kesalahan. Satriana melakukan ini apa alasannya? Saya sedang mengambil tempat bekal di dalam tas guru-guru. Kemudian saya berlari mengejar Rio untuk istirahat bareng. Ternyata sepatu saya terlepas dan terinjak oleh saya. Jadi saya jatuh dan menginjak piala itu dulu. Oke, sekarang kita lihat lagi. Satriana hari ini merusak piala karena alasan tersebut. Kira-kira tindakan Satriana tadi melanggar keyakinan kelas dan prinsip Satriana tidak? Guru, saya melanggar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh Satriana saat ini? Saya tidak hadapi dan tidak bertanggung jawab merusak piala lomba kelas guru. Nah, Satriana kan sudah tahu. Berarti berhati-hati dan juga bertanggung jawab itu penting tidak menurut Satriana? Tunggu. Oke, jika Satriana sudah tahu, berhati-hati dan bertanggung jawab itu penting. Kira-kira apa yang akan Satriana lakukan ke depannya setelah kejadian hari ini? Saya akan menghadapi dan menjaga keamanan dan keamanan semua benda yang ada di kelas guru. Oke, kalau begitu
Satriana tahu dong konsekuensinya apabila Satriana melakukan tindakan yang Satriana lakukan hari ini apa? Saya akan memperbaiki jalan lomba kelas yang ada yang rusak. Alhamdulillah, Satriana sudah peduli dan juga jujur untuk bertanggung jawab dalam tindakan yang dilakukan hari ini, yaitu memecahkan piala lomba kelas. Semoga Satriana dapat mendapatkan pelajaran dari hari ini ya, dari semua tindakan yang Satriana lakukan. Oke, Satriana, setelah Satriana dapat bertanggung jawab dan berhati-hati, kira-kira nilai apa saja yang Satriana dapatkan? Saya peduli dan pikiran lagi dulu. Baiklah kalau begitu. Satriana jangan bersedih lagi. Sekarang silakan istirahat sebelum jam belnya masuk. Kalau Satriana nggak keburu makan, Satriananya lapar. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, setelah kasus atau penerapan yang saya lakukan dalam kelas saya, ada 2 kasus. Nah, dalam 2 kasus tersebut, kira-kira yang dapat Bapak Ibu amati peran saya di situ sebagai seorang apa? Ya Bu Dean? Menurut saya, pada kasus yang telah disajikan Bu Mira, telah melakukan penerapan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Karena Bu Mira telah memposisikan di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Betul sekali Bu Dean, luar biasa. Sudah, kita mulai ya. Oke, pertanyaan ke-1. Nggak ada pertanyaan ya. Pertanyaan mana? Pertanyaan 1 tuh kedua saya. aja Ibu. Coba di-enter. Saya kedua langsung. Iya, langsung kedua saya juga Pak, betul. Tuh, Langsung kedua Bu. Pertanyaannya. answer. Oke. Oh itu. Ya. Ada penerapan disiplin positif yang menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang merupakan definisi dari Nggak tahu kepencetnya. Ini. Participation. dan restitusi. Ada 5 yang menjawab betul, 2 menjawab salah. Lanjut. Harus enter lagi Bu, maaf Bu, harus di enter ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi adalah tahapan identitas gagal pada penerapan disiplin, sanksi, hukuman, konsekuensi, restitusi. Kepencet. Iya. Yang gagal itu adalah hukuman, Bapak Ibu ya. Identitas gagal. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama adalah arti dari kepercayaan, keyakinan, kesungguhan, komitmen. Keyakinan Bapak Ibu. Tidak apa-apa. 50% dia sudah memahami. Pertanyaan nomor 4. Berdiri di depan kelas selama pelajaran berlangsung karena mematahkan pensil teman merupakan tindakan hukuman atau sanksi. Hukuman Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan tindakan secara psikis, secara verbal atau fisik, itu adalah hukuman.
hukuman. Pertanyaan nomor 5. Berjalan tanpa menggunakan alas kaki selama 2 jam perjalanan berlangsung karena tidak menggunakan sepatu hitam merupakan tindakan selama 2 jam pelajaran, Bapak Ibu ya. Jawabannya sanksi atau konsekuensi selama 2 jam pelajaran untuk dari kesepakatan atau keyakinan peserta didik. Pertanyaan ke-6. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kalimat tersebut menegaskan guru tersebut dalam posisi kontrol, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Iya, nggak ada yang benar. Jawabannya penghukum, Bu, karena ini benar-benar psikis. Psikisnya ngomongnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Penghukum, Bu. Oke, pertanyaan ke-7. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya merupakan definisi dari ini 5 kontrol, posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dimanakah posisi kita sesuai dengan pernyataan tersebut? Dan jawabannya iya, manajer, Bapak Ibu, karena anak-anak berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, jadi anak-anak mencari sendiri problem solving, bagaimana solusinya terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Nah, yang ke-8. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ketiga tahapan tersebut merupakan prinsip utama dari budaya positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, atau segitiga restitusi. Menstabilkan. Ya. Ada 3 tahapan. Gimana nih Bapak Ibu tadi yang sudah dijelaskan? Jawabannya segitiga restitusi. Ada satu yang salah, satu berhasil di segitiga restitusi nih. Semua benar. Next, yes. Pertanyaan ke-9. Tahapan segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses adalah berarti dia tahu salahnya apa dan anak-anak tahu kedepannya akan menjadi apa dalam tahapan apa. Apakah menstabilkan identitas, validasi tindakan, atau menanyakan keyakinan? Jawabannya adalah ya. Next, pertanyaan yang terakhir. Ketika anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, merupakan tahapan segitiga restitusi dari yang mana? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, atau menanyakan keyakinan. Dia sudah siap, dia sudah percaya, sudah meyakini. Keyakinan. Oke, jawabannya menanyakan keyakinan yang terakhir. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Dan pemenangnya adalah Bu Dea, Bu Yesi, dan Bu Ida. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Saya benar. Udah menyangka. Ternyata materi yang telah saya paparkan dari awal hingga akhir
Alhamdulillah Bapak Ibu telah memaknai dan memahaminya dengan seksama. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf dan sangat berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan sejawat saya di SDN Wirulang yang telah mendukung dan memotivasi saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak dengan semangat. Tentunya dari berbagai hal tersebut, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama pada kehadiran diseminasi pada budaya positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal yang saya paparkan pada saat ini. Akhirul kalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada tindak tanduk dan tingkah laku saya yang kurang terlihat mengenakan. Sesekali lagi mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Afan. Loh, kenapa Afan datang terlambat? Saya kesiangan cari topi untuk upacara. Saya sudah cari kemana-mana tapi tidak ada, Bu. Afan pasti lupa menyimpan topi, iya. Kira-kira Afan ingat tidak kapan terakhir kali Afan menggunakan topi tersebut? Terakhir itu waktu upacara Senin minggu kemarin. Oh begitu. Tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya seperti kemarin, ada teman Afan yang lupa membawa buku tugas Afan. Afan melakukan ini pasti karena ada alasannya, kan? Iya, Bu. Hari kemarin Afan di rumah nenek, jadi sepertinya tas Afan yang ada topinya ketinggalan di rumah nenek. Nah, sekarang kita lihat lagi. Afan hari ini datang terlambat karena alasan tersebut. Kira-kira tindakan Afan tadi melanggar keyakinan kelas dan prinsip Afan tidak? Iya, Bu Guru. Mohon maaf, saya melanggar. Keyakinan kelas apa yang sudah Afan langgar? Saya tidak disiplin untuk datang tepat waktu karena saya ceroboh lupa menyimpan topi saya. Jadi tidak bertanggung jawab terhadap diri saya. Nah, Afan sudah paham sekarang. Menurut Afan, tanggung jawab dan disiplin waktu itu penting tidak kira-kira? Penting, Bu. Penting. Oke, jika Afan nanti sudah disiplin waktu dan juga bertanggung jawab, kira-kira tindakan apa yang akan Afan lakukan ke depannya? Saya akan menyimpan topi saya dengan baik dan mengingatnya agar saya tidak datang kesiangan lagi, Bu Guru. Bagus sekali. Jika Afan mampu menerapkan disiplin waktu dan bertanggung jawab, kira-kira Afan akan menjadi orang yang seperti apa nanti? Saya akan menjadi orang yang disiplin dan lebih bertanggung jawab. Baiklah Afan, setelah kejadian ini, semoga Afan dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Sekarang silakan masuk dan siap untuk upacara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih semuanya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas, ya. Karena ada beberapa teman kalian kemarin yang masih
masuk sekolahnya masih terlambat, tidak datang tepat waktu, jadi kita akan membuat kesepakatan kelas, ya. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus anak-anak percaya dan yakini di dalam diri dan hati anak-anak semua. Oke, kira-kira apa yang mau kita masukkan ke dalam kesepakatan kelas kita? Ada pendapat? Mengejek, usil. Maksudnya mengejek, usil itu tidak boleh mengejek, tidak boleh usil. Itu boleh, kita buat kata-katanya ya. Berarti kalau mengejek atau usil itu dari apa tuh? Dari kata-kata ya. Dari kata-kata ya. Berarti ucapkan kata-kata yang bagaimana? Kata-kata yang baik dan sopan. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Apalagi ya, yang suka berlari-larian di kelas tuh harus bagaimana ya? Kenapa Taskia? Tertib di kelas. Boleh, tertib di kelas. Misalnya kalau anak-anak biasanya berlari, dia tertib berjalan dengan hati-hati di dalam kelas. Ya, kemudian apa lagi? Apa lagi? Menjaga apa? Menjaga fasilitas. Betul, pintar. Menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas. Menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas. Fasilitasnya apa saja yang ada di dalam kelas, Nak? Meja, apalagi? Kursi, pintu, lemari, apalagi? Kipas, apalagi? Dinding, ya, betul. Perpustakaan mini kelas 6 juga harus dijaga. Ada papan tulis, ada juga lemari kaca harus dijaga. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kalau ada yang sedang berbicara, seperti guru sedang mendengarkan, yang lain harus diam dan mendengarkan. Bukan hanya guru saja, tapi temannya juga. Kalau ada teman yang sedang membaca atau memberikan pendapat, yang lain harus diam. Menghargai orang yang sedang berbicara. Oke, menghargai orang yang sedang berbicara. Ya, apalagi? Apalagi kalau dari segi sampah, Nah, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Nah, di sini udah termasuk membuang sampah mana nih? Tempat sampah. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Ada lagi? Kalau yang terlambat tadi bagaimana? Yang terlambat tadi bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Apa? Betul sekali Yoga. Datang tepat waktu. Nah, ini disiplin nih. Disiplin, datang tepat waktu.
Ya, Ibu kira sudah cukup? 6 saja. Ya, coba kita baca, kita ulangi sama-sama. Kesepakatan kelas yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Oke, semuanya setuju ya? Setuju. Kesepakatan kelas ini akan anak-anak yakini menjadi keyakinan kelas. Siap? Siap? Pemahaman saya tentang budaya positif yang biasanya saya terapkan di sekolah lebih terbarukan lagi. Dengan materi yang luar biasa yang disajikan dengan apik oleh Bu Mira, saya lebih memahami tentang disiplin positif. Macam-macam kebutuhan siswa, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, keyakinan kelas, dan tahapan segitiga restitusi yang dapat kita terapkan kepada peserta didik kita di sekolah. Dengan sajian materi yang asik dan menyenangkan, melalui sajian kuis dan game di awal dan akhir, menambah semangat saya untuk lebih mengetahui teori tentang budaya positif. Terima kasih Bu Mira, semoga lulus menjadi guru penggerak. Diseminasi yang disampaikan oleh Bu Mira tentang teori budaya positif yang harus diterapkan di kelas dan sekolah sangat luar biasa. Tentang bagaimana implementasi disiplin positif, macam-macam kebutuhan manusia, keyakinan, dan segitiga restitusi dibahas tuntas dan jelas dalam tampilan penyajian materi yang menarik dan interaktif dengan sajian kuis Kahoot di awal dan Mentimeter di akhir. Sukses selalu Bu Mira, semoga lulus menjadi guru penggerak dan selalu menjadi inspirasi bagi saya dan rekan guru lainnya. Terima kasih. Perasaan saya setelah kejadian kemarin, saya merasa bersyukur Bu Mira tidak menghukum saya. Saya hanya diajak ngobrol sama Bu Mira. Saya menyadari kesalahan saya. Saya tidak datang tepat waktu karena saya bangun kesiangan. Saya akan merubah sikap saya untuk lebih disiplin agar saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih Bu Guru atas bimbingan dan arahannya selama ini. Ketika kejadian kemarin, saya merusak piala lomba kelas. Saya merasa sedih karena tidak berhati-hati dan terburu-buru, sehingga saya mengambil piala yang ada di rak dinding di pertama kelas 6A. Saya bersyukur Bu Mira tidak marah dan tidak menghukum saya. Malahan Bu Mira memberikan nasihat atas kesalahan yang saya perbuat. Saya berjanji ke depannya saya akan menjadi anak yang bertanggung jawab, jujur dan berhati-hati dalam setiap tindakan. Terima kasih Bu Mira karena telah menasihati saya selama ini. Kesimpulan dari aksi nyata 1.4 tentang budaya positif di sekolah akan dapat menumbuhkan karakter positif yang bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga untuk menanamkan moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di dalam masyarakat. Demikianlah pemaparan aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.